Shalom, selamat hari Minggu bagi Bapak Ibu semua dimanapun Anda berada, khususnya yang anggota Gereja Toraja. Dalam lingkup pelayanan Gereja Toraja dimanapun Anda berada, baik yang sudah menjalani ibadah pagi atau subuh maupun yang hari ini sedang berada dalam suasana ibadah pada pukul 9 pagi ini. Baiklah, saya akan sedikit mengetengahkan tema untuk kalangan Gereja Toraja saat ini, dan saya yakin tema ini mungkin bisa juga menjadi bahagian perenungan dari siapapun yang beragama Nasrani dalam grup-grup yang ada. Saudara, tema kita saat ini didasarkan pada Injil Matius pada pasal 14 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Yesus berjalan di atas air dengan tema tenanglah aku ini. Tenanglah aku ini. Saudara-saudara, tema ini sangat singkat tetapi tegas dan sangat lugas menjelaskan atau ingin menekankan suatu kepastian, suatu jawaban, sebuah penghiburan kepada orang yang sedang berada dalam satu suasana kebimbangan, ketakutan, dan keraguan. Konteks pembacaan kita adalah para murid berlayar di danau setelah Yesus memberi makan bersama murid-murid itu kepada 5.000 orang. Dan sudah malam, Yesus menyuruh mereka bertolak ke seberang dengan menggunakan perahu, dan Yesus masih naik ke atas sebuah bukit untuk berdoa. Yesus berdoa kurang lebih 3 jam, lalu murid-murid sudah bertolak sekian mil jauhnya ke tengah danau itu, dan di tengah danau itu mereka dihantam oleh angin badai sehingga kapal atau perahu yang mereka tumpangi hampir tenggelam. Dan Yesus tidak ada bersama dengan mereka pada malam itu juga. Kira-kira pukul 3 malam terjadilah badai itu ya. Dan dalam keadaan bimbang, ragu, dan takut, mereka berteriak minta pertolongan. Tetapi satu hal yang paling penting, mereka tidak bisa mendapatkan pertolongan dari siapapun. Murid-murid yang ada di atas perahu itu semua berupaya untuk menolong diri, menyelamatkan mereka, tetapi tidak berhasil apa-apa. Ketakutan semakin memuncak. Dan satu hal yang menarik adalah bahwa pada jam itu juga Yesus tiba-tiba muncul di hadapan mereka dan berseru, memperkenalkan diri, tenanglah aku ini. Hal yang menarik saudara-saudara, bahwa dalam keadaan takut, ketika muncul Yesus di hadapan mereka, atau Yesus muncul di hadapan mereka, justru ketakutan mereka pada detik-detik awal itu semakin bertambah, karena mereka mengira bahwa Yesus itu adalah hantu atau setan yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Mengapa itu terjadi? Karena mereka kurang yakin tentang siapa Yesus. Mereka tidak terlalu mendalami kepribadian Yesus itu. Mereka tidak terlalu dalam mengetahui bahwa apakah Yesus mampu melakukan itu secara tiba-tiba. Dan ketakutan mereka bertambah karena mereka melihat seolah-olah melihat hantu, padahal itu Yesus. Dan ingat, ketakutan yang memuncak ke atas tiba-tiba menurun drastis dan menjadi tenang ketika Yesus sudah berbicara, dan mereka mendengar suara itu dan berkata, tenanglah aku ini. Dua hal yang diredam dan diredakan dalam perkataan Yesus. Yang pertama, ketakutan mereka hilang. Dan yang kedua, gelombang laut, badai juga berhenti saat itu juga. Saudara-saudara, apa artinya ini? Artinya bahwa
ketika manusia mencari pertolongan pada dirinya sendiri, manusia sulit menemukan pertolongan pada dirinya sendiri. Karena kekhawatiran itu justru lahir dari dirinya. Ketakutan itu justru lahir dari diri manusia. Keraguan, kebimbangan itu justru lahir dari diri manusia. Sehingga tidak ada manusia yang bisa menjamin atau memberikan jawaban atas ketakutan, atas kebimbangan, keraguan secara sempurna, yang mampu meredam rasa takut, bimbang, dan ragu, kecuali satu kuasa yang di luar diri manusia itu sendiri. Apa itu? Perkataan Yesus, kehadiran Yesus. Sebab perkataan Yesus dan kehadiran Yesus adalah merupakan suatu perkataan dan kehadiran satu pribadi yang berkuasa, mampu meredam ketakutan, mampu menjawab dan memberikan solusi terhadap sebuah kebimbangan, mampu memberikan jalan keluar terhadap sebuah atau memberikan jaminan kepastian pada sebuah keraguan, dan mampu memberikan pendampingan, penguatan, penghiburan, pertolongan kepada sebuah ketakutan. Itulah Yesus. Tema hari ini begitu menarik, saudara-saudara. Dalam banyak hal kita takut, kita bimbang, kita ragu. Akan seperti apa keluarga saya ke depan? Akan seperti apa anak saya? Akan seperti apa suami saya? Akan seperti apa istri saya? Akan seperti apa keluarga saya? Kita menghadapi kehidupan, penguatan, penghiburan, pertolongan kepada sebuah ketakutan. Itulah Yesus. Tema hari ini begitu menarik, saudara-saudara. Dalam banyak hal kita takut, kita bimbang, kita ragu. Akan seperti apa keluarga saya ke depan? Akan seperti apa anak saya? Akan seperti apa suami saya? Akan seperti apa istri saya? Akan seperti apa keluarga saya? Kita menghadapi kehidupan di dunia modern ini perlu waspada, perlu banyak memeriksa keadaan hidup kita, keluarga kita, dan diri kita sendiri. Saudara-saudara, tema ini mengajak kita bahwa apapun masalahmu, apapun keadaanmu, Yesus lebih berkuasa dan lebih tinggi di atas masalahmu. Yesus lebih besar daripada masalahmu. Yesus lebih berkuasa daripada pergumulanmu. Yesus lebih berkuasa dan lebih besar daripada ketakutanmu. Dan Yesus lebih memberikan jawaban pasti kepada sebuah keraguanmu. Saudara-saudara, jalani hidup kita ini dengan satu kepastian. Pegang teguh perkataan Yesus. Tenanglah, aku ini. Kalau kita sudah membangun komunikasi dengan Yesus, maka gelombang-gelombang kehidupan dalam keluarga itu, dalam pribadi, dalam pekerjaan, ancaman-ancaman yang datang pada diri kita, yang mau mempermalukan kita, yang mau merosotkan kita, akan mampu kita hadapi dan bahkan berhenti karena Tuhan. Saudara-saudara, yang terakhir, jangan, progres boleh, ambisi boleh, tapi jangan seperti Simon Petrus dalam pembacaan kita. Ketika dia melihat itu Yesus berjalan di atas air, dan murid-murid yang lain sementara berdoa dan tersujud, tersungkur, tapi Simon Petrus justru memanfaatkan waktu dan kesempatan itu bukan untuk menyembah, bukan untuk sujud syukur, tetapi justru mau memperlihatkan ambisinya, mau memperlihatkan kehebatannya, dan mau, tanda kutip, ingin sama dengan Yesus yang di depannya. Sehingga dia berkata, kalau itu engkau, maka panggillah aku berjalan di atas air ini kepadamu. Yesus berkata, marilah. Ketika Petrus keluar dari perahu berjalan di atas air beberapa langkah, tiba-tiba gelombang lagi, badai lagi mengamuk. Petrus perlahan-lahan mulai tenggelam. Dan dia berteriak minta tolong. Dan Yesus menolong, memegang tangannya.
Saudara-saudara, apa yang dapat kita pelajari dari sini? Bahwa kalau kita sudah mendapat solusi, kita sudah mendapatkan jalan keluar, Tuhan sudah menjawab pergumulan kita, Tuhan sudah menopang kita dalam kebimbangan, keraguan, dan ketakutan kita, Tuhan sudah campur tangan dalam seluruh masalah kita, maka satu hal yang penting untuk kita lakukan, merendah, berdoa, mengucap syukur, dan menyembah. Jangan lewatkan hal itu. Yang kedua, jangan coba-coba meminta kepada Yesus, meminta kepada Tuhan untuk menjadi sama dengan Dia, karena itu mustahil. Sekali lagi, jangan meminta untuk sama dengan Dia. Kalau Yesus berjalan di atas air, cukup kita kagum dan percaya itu mujizat. Dan jangan coba-coba seperti Dia. Buktinya, Petrus tadi, ketika dia mencoba untuk mendekati Yesus, gelombang mulai mengancam dia. Pergumulan baru muncul. Akhirnya Petrus jatuh dalam dua masalah. Yang pertama tadi dengan teman-temannya di perahu. Dan masalah yang kedua, dia ingin sama seperti Yesus. Dan dia tenggelam secara pelan-pelan. Saudara-saudara, kalau ambisi ini kita tidak bisa batasi dan kendalikan, seolah-olah kita mau mengambil posisi sama dengan yang Yesus lakukan. Hati-hati. Yesus tidak melarang kita untuk meminta melakukan mujizat. Tetapi jangan kita seolah-olah ambisi mau sama dengan Dia untuk menunjukkan kepada orang lain, menunjukkan kepada murid-murid bahwa saya juga bisa sama seperti Yesus. Karena itu bisa mengundang kesombongan pribadi, mengundang keangkuhan. Saudara-saudara, hubungan batin dengan Yesus terbangun dengan murid-murid yang lain yang ada di perahu. Karena waktu itu mereka terus-menerus menyembah dan bersujud, mengakui Yesus adalah Tuhan yang sesungguhnya. Sementara Petrus malah mau memperkenalkan diri dengan arogansi yang dia miliki. Tapi akhirnya dia jatuh dalam masalah baru. Hati-hati. Yesus berkata, tenanglah, aku ini. Artinya, bawa seluruh keadaan kita kepada Yesus. Karena Yesus ada. Bawa seluruh pergumulan kita kepada Yesus. Karena Yesus ada. Dan yang paling penting, usahakan setelah mendengar firman ini, kita lebih banyak berbicara kepada Tuhan, ketimbang Tuhan lebih banyak berbicara kepada kita. Sekali lagi, katakan kepada Tuhan, setiap pergumulan, setiap detail masalahku, setiap detail ketakutanku, setiap detail keraguanku, Tuhan adalah jawaban satu-satunya. Selamat hari Minggu. Mari kita selesaikan firman Tuhan ini, tema singkat ini, dengan satu komitmen bahwa Tuhan telah berkata, tenanglah aku ini. Dan tidak ada lagi keraguan dalam diri kita. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Shalom. Semoga Bapak Ibu di rantau orang semua diberkati Tuhan. Salam Mama Lakukan.